baik dari jajaran Tanfidiyah wabil khusus dumateng panjenenganipun Al Mukarram Al Ustadz Ahmad Rizki Mujiono ingkang kula taati saha jajaran dari Suriah yang ingkang boten sempat kula sebut satu persatu asmonipun, namung tanpa mengurangi ta'ziman wa ikraman kula dumateng panjenengan sedaya. Dan tak lupa kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa Mundurejo Bapak Edi Santoso yang sangat kami muliakan. Juga tak lupa pula kepada grup Hadroh Nurul Mustafa yang telah mengisi pembacaan sholawat Nabi pada acara. Mudah-mudahan selalu istiqomah, amin ya rabbal alamin. Kepada para bapak, para ibu, hadirin hadirat kaum muslimin muslimat ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Sepindah monggo kita sedaya memanjatkan puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala sampun mentakdirkan kula panjenengan sedaya hadir ke majelis yang insya Allah penuh dengan barokah ini, majelis ta'lim, majelis zikir dan majelis sholawat. Ketiga-tiganya ini merupakan majelis yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya ingkang sampun hadir wonten ing majelis menika tergolong apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa menghadiri majelis taklim itu lebih utama, lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Kira-kira kula panjenengan 1 jam mampu untuk melaksanakan sholat 1000 rakaat? Boten. Tapi justru kehadiran kita pada malam ini lebih baik daripada melakukan sholat sebanyak 1000 rakaat. Kehadiran kita pada malam ini telah dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah yang senantiasa membacakan istighfar, memohonkan ampun atas dosa-dosa kita, sehingga setelah kita pulang ke rumah masing-masing nantinya maghfurul lakum, dalam keadaan kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan pembacaan sholawat barusan, insya Allah semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat ma'asalam mugi-mugi keatur dumateng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mugi-mugi kita sedaya diakui sebagai umat beliau dan mendapat syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ing wekdal menika kula maos mulai dari bab pertama. Soalnya seingat saya kemarin penutupannya di sini nggih. Dan sekarang pembukaannya pun juga di sini. Berarti Ustadz Yusuf ini luar biasa hebatnya, bisa buka dan bisa tutup. Kadang kalau laki-laki bisanya buka tak mau menutup. Makanya Ustadz Parjo sangat dicintai sang istri karena bisa buka dan bisa tutup. Mudah-mudahan barokah. Amin ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa wafarallahu dhunubahu wa nawwarallahu dharihahu wa nafa'anallahu ta'ala bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-mithalul awwal jawazu hibati thawabil qiraati. Utawi iki iku bab nerangaken wenangi paring ganjaran wacanan, baik itu bacaan Al-Quran atau bacaan kalimah-kalimah thayyibah. Was-shadaqati lan ganjarani sedekah diparingaken lil mayyiti maring mayyit. Wa wusuli thawabil qiraati lan tumekoni ganjarani wacanan wau. Wa a'malil birri lan piro-piro kelakuan bagus lil mayyiti ingkang dipun hadiahaken ganjaranipun kangge mayyit. Kesimpulannya ngoten, ahli sunnah wal jamaah sampun sepakat bahwa bacaan Al-Quran, kalimah-kalimah thayyibah, sedekah yang pahalanya dihadiahkan untuk mayit itu esah-esah saja dan pahalanya pun sampai kepada mayit yang dituju. Bahkan hadiah-hadiah semacam itu merupakan kebutuhan bagi setiap ahli kubur. Di sebuah hadis yang tercantum dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, niku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, mal mayyitu fi qabrihi, mal mayyitu ora ono utawi mayyit fi qabrihi ing dalem kuburani mayyit illa kalwarikil mutawawwas angin koyok wong kang kerem yang selalu minta ditolong. Jadi menurut hadis Nabi, pada dasarnya setiap mayit yang ada di dalam kuburan itu laksana orang yang tenggelam yang selalu minta pertolongan kepada orang lain, sementara tak ada satupun yang mau menolong. Karena semua amal-amal kebaikannya sudah putus. Yantadiru dakwatan, yantadiru ngenteni sopo mayit dakwatan ing doa. Mayit itu senantiasa yang ditunggu hanyalah doa talhaquhu, yang mana doa itu dipanjatkan min abihi oleh ayahnya kalau anaknya meninggal, atau sebaliknya kalau ayahnya yang meninggal, ayah menunggu doa dari anaknya. Au akhihi atau saudaranya, au sodikin lahu atau dari temannya. Itu yang selalu ditunggu dan terus ditunggu. Fa idza lahiqatuhu, moko tatkalani lahikot tetemu opo doa hu ing mayit, maka ketika doa itu sampai kepada mayit, ada yang sukarela mendoakan baik dari keluarga atau dari tetangganya, kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha, maka doa itu lebih ia cintai daripada dunia dan seisinya. Keranten nopo, tidak ada artinya apa-apa harta dunia ini ketika sudah meninggal. Diibaratkan begini, kalau ada orang tenggelam di lautan, seandainya disuruh memilih antara dikasih uang 1 miliar atau bahkan 1 triliun dengan hanya sebongkah kayu yang mampu menyelamatkan dari tenggelam itu, tentu yang ia pilih hanya sebongkah kayu.
yang sebelumnya merasa tak ada harganya sama sekali. Sementara uang miliaran rupiah bahkan triliunan rupiah ternyata tak mampu menyelamatkan dirinya di alam barzakh. Yang ia harapkan tak lain hanyalah doa dari keluarganya, utamanya dari anaknya bagi orang tuanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi itulah yang selalu diharapkan oleh ahli kubur. Doa, doa dan terus doa. Pernah ada sebuah kisah yang diterangkan dalam kitab An-Nawadir. Ini karya Syekh Syihabuddin Al-Qulyubi. Mengisahkan tentang Syekh Soleh Al-Mursi. Syekh Soleh Al-Mursi niku suatu ketika hendak berangkat ke masjid untuk melakukan jamaah sholat subuh di Basrah. Basrah itu sebuah daerah ada di Irak. Kebetulan beliau lewat di sebuah kuburan. Beliau diam sejenak di kuburan itu untuk menunggu untuk menunggu kumandang adzan di masjid itu. Kemudian beliau berangkat ke masjid. Setelah melakukan sholat jamaah subuh, tiba-tiba Syekh Soleh Al-Mursi niku ngantuk berat dan tertidur. Maka beliau bermimpi dalam tidurnya itu melihat para ahli kubur yang kebetulan sebelumnya beliau lewat di kuburan itu. Ternyata semua ahli kubur berbondong-bondong keluar dalam keadaan berpakaian serba putih. Mereka menerima nopo kalau bahasa Maduranya niku talam, biasanya dibuat untuk lengser nggih. Niku lengser yang terbuat dari emas dan ada taplaknya yang terbuat dari sutra. Di situ ada aneka ragam makanan yang begitu nikmat yang belum pernah ada di dunia. Mereka semua sambil berbahagia ngobrol, makan-makan bersama. Ternyata ada satu orang laki-laki, ia tak mendapatkan jatah. Wajahnya dalam keadaan suram, dalam keadaan bersedih, dan bajunya itu lusuh. Maka ditanya oleh Syekh Soleh Al-Mursi, kenapa kamu dalam keadaan bersedih, dalam keadaan susah, sementara teman-temanmu sekarang berpesta pora, makan bersama dengan beraneka ragam hidangan? Maka laki-laki itu balik bertanya, wahai Syekh Soleh, tidakkah kamu tahu bagaimana mereka bahagianya dengan menerima makanan-makanan, sementara aku dalam keadaan susah? Mereka makan itu karena memang mendapat kiriman dari orang-orang yang hidup. Sementara aku tak satu pun ada yang mengingatkan aku, sehingga beginilah keadaanku di alam barzakh. Akhirnya Syekh Soleh itu tanya, kenapa tak ada orang yang mengingatkan kamu? Maka laki-laki itu menceritakan kisahnya bahwa suatu hari laki-laki itu bersama ibunya, kebetulan tidak punya ayah, ayahnya meninggal. Mau berangkat haji. Saya itu orang India, saya mau berangkat haji bersama ibu saya. Maka sesampainya di Basrah ini saya meninggal dunia. Tidak kesampaian saya untuk melakukan haji. Dan pada akhirnya seiring berjalannya waktu, ibu saya menikah lagi, dan setelah menikah sudah tidak ingat kepadaku lagi karena dia kawin dengan orang kaya. Ia mabuk, ia dengan gelimang harta sehingga melupakan anaknya. Maka Syekh Soleh itu tanya alamatnya. Akhirnya dijelaskan di jalan ini, di daerah ini,
di negeri India, dan Syekh Soleh itu terbangun. Setelah terbangun, dia tergugah untuk mencari sang wanita itu yang tak pernah ingat kepada anaknya yang sudah meninggal dunia. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka beliau bergegas dan pergi ke negeri India sesuai dengan alamat yang ditunjukkan oleh anaknya yang meninggal lewat mimpi tadi. Akhirnya bertemulah Syekh Soleh itu dengan perempuan tadi. Ternyata setelah ngobrol, akhirnya Syekh Soleh tanya, "Bu, apakah ibu punya anak?" Sang ibu itu spontan menjawab, "Saya tidak pernah punya anak." Akhirnya didesak oleh Syekh Soleh, "Jawab, Bu, apakah kamu punya anak?" Akhirnya sang ibu itu terpaksa bercerita tentang kisahnya itu, bahwa anaknya meninggal dunia di negeri Basrah hendak pergi haji, dan mulai detik itu sampai ketika bertemu dengan Syekh Soleh tidak pernah diingat-ingat kembali. Dan akhirnya Syekh Soleh itu menceritakan keadaan anaknya di alam barzah dalam keadaan menderita karena tak pernah ada kiriman-kiriman pahala dari keluarganya. Maka ia sadar dan menangis dan menyerahkan uang 1000 dirham. Kalau diuangkan 1 dirham itu sekarang kurang lebih 4 juta lebih, sehingga kurang lebih 400 juta uang itu diserahkan kepada Syekh Soleh untuk disedekahkan, yang pahalanya dihadiahkan untuk anaknya yang sudah meninggal. Akhirnya Syekh Soleh itu melaksanakan amanah dari wanita itu, dan akhirnya Syekh Soleh itu seperti biasanya pergi ke masjid lagi, lewat di kuburan itu, dan akhirnya bermimpi lagi. Setelah bermimpi kedua kalinya, ternyata ia melihat laki-laki itu sudah dalam keadaan wajahnya ceria, penuh kebahagiaan, berpakaian pakaian mewah dan makanan yang nikmat dan lezat. Maka sang laki-laki itu berucap terima kasih kepada Syekh Soleh. "Terima kasih banyak Syekh Soleh. Ternyata 1000 dirham yang disedekahkan oleh ibu saya, yang pahalanya dia hadiahkan kepadaku itu ternyata sampai kepadaku. Terima kasih banyak Syekh Soleh." Oleh karenanya di kesempatan ini janganlah kita sampai melupakan terutama anak-anak ini kepada orang tuanya untuk senantiasa mendoakan, dengan senantiasa berbuat amal-amal kebaikan, bersedekah dengan niatan pahalanya dihadiahkan kepada kedua orang tua atau kepada kerabat-kerabatnya yang sudah meninggal dunia.